Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Mawati. Saya mahasiswa IP dengan PSDBI bidang ilmu. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul upaya meningkatkan hasil belajar siswa bahasa Indonesia pada materi perkembangan teknologi dengan menggunakan model kontekstual atau contextual teaching and learning pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Palembang. Di bagian abstrak, pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pengetahuan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini kelas 3, pembelajaran kelas 3 SD 1 dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Pada laksanakan sebanyak 2 siklus tanpa siswa dengan menggunakan simulasi pembelajaran. Simulasi siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2020 dan simulasi siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020 dengan menggunakan metode penelitian kelas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pada siklus 1, simulasi pembelajaran masih terdapat kekurangan, salah satunya langkah-langkah pembelajarannya masih belum sesuai dengan model pembelajaran. Maka dilakukan lagi simulasi siklus kedua. Pendahuluan, latar belakang. Waktu belajar siswa selama ini digunakan guru untuk ceramah, hendaknya kembalikan lagi kepada mereka agar mereka dapat belajar aktif. Berdasarkan observasi, masih ada lagi masih banyak siswa yang berikut dan yang tidak aktif di dalam pembelajaran. Hal ini membuat hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia kurang baik. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang terjadi di kelas 3 ialah kurangnya memperhatikan penjelasan guru. Siswa tidak terlalu aktif dalam proses belajar mengajar, hanya beberapa anak yang berpartisipasi atau memberikan kontribusi aktif pada saat pembelajaran. Kurang menariknya media serta metode yang digunakan guru, sehingga beberapa siswa mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran dan dari hasil tes. Anak yang tidak tuntas meningkat dan sebelumnya, serta beberapa anak mengalami penurunan nilai. Analisis masalah. Hasil teman-teman di dalam menguasai kelas dengan baik, metode pembelajaran digital cenderung menonton dan kurang tepat dalam kegiatan belajar mengajar. Media yang digunakan oleh guru kurang menarik perhatian siswa kurang termotivasi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Alternatif pemecahan masalah. Alternatif yang pemecahan masalah yang dilakukan pada mata pelajaran bahasa Indonesia ialah mengambil judul upaya meningkatkan hasil belajar siswa bahasa Indonesia pada materi perkembangan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning pada siswa kelas 3 SD Negeri 1 Palembang. Rumusan masalah. Berdasarkan tabel di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia pada materi perkembangan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual pada siswa kelas 3 SD Negeri 157 Palembang. Tujuan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar siswa bahasa Indonesia pada materi perkembangan teknologi dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning pada siswa kelas 3 SD Negeri 157 Palembang. Manfaat penelitian. Dari pembelajaran kontekstual, siswa dapat meningkatkan hasil belajar dan untuk meningkatkan pemahaman konsep, keaktifan dan keterampilan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Guru dapat menjadikan model kontekstual sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan sebagai masukan sehingga dapat dijadikan pedoman kerja bagi guru dalam belajar bahasa Indonesia serta bagi sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah itu sendiri. Media pustaka. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari, misalnya belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Indonesia dan bahasa resmi di Indonesia. Karakteristik pelajaran bahasa Indonesia yang pertama yaitu pembelajaran dilakukan secara terintegrasi. Yang kedua, pendekatan pembelajaran ini digunakan sebagai pendekatan komunikatif. Yang ketiga, pembelajaran berdasarkan diri pada teori pelayaran bahasa. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran lebih mendekatkan pada komponen praktik berbahasa daripada teori kebahasaan. Yang kelima, pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual. Yang keenam, dalam pembelajaran baik yang diajarkan maupun media yang adanya sama yaitu bahasa Indonesia. Tujuan pelajaran bahasa Indonesia yang pertama, lulusan SD diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, lulusan SD diharapkan dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketiga, penggunaan bahasa harus sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa.
Yang keempat, pengajaran disesuaikan dengan tingkat pemahaman pengalaman siswa SD. Lingkup sedangkan kompetensi bahasa Indonesia. Yang pertama, kompetensi mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan. Indikator mengetahui salah satu cara bentuk untuk penentuan. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat dari teknologi komunikasi dengan tepat. Baru membayangkan pembelajaran. Pembelajaran pembelajaran adalah usaha untuk membuat siswa aktif dan memperkenalkan diri tanpa merugi dari segi manfaat, sebab siswa berusaha mempelajari konsep sekaligus menerapkan dan mengaitkannya dengan dunia nyata. Hasil belajar adalah hasil untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian atau pengukuran. Tujuan hasil belajar adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai siswa setelah mengikuti kegiatan belajar, di mana tingkat keberhasilan tersebut ditandai dengan skala huruf atau skala simbol. Pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. Subjek penelitian ini dilaksanakan ini adalah siswa kelas 3 SD Negeri 157 Palembang yang berjumlah 32 orang, 15 orang perempuan dan 17 orang siswa laki-laki. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 157 Palembang yang terletak di Jalan Letna Simajuntak, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemudian, Kota Palembang, atau lebih tepatnya di belakang makam pahlawan. Sementara itu, pelaksanaan perbaikan pembelajaran itu terdiri dari 3 siklus. Yang pertama, siklus 1 dan siklus 2. Pelaksanaan siklus 1 dilaksanakan pada tanggal pelaksanaan prasiklus dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020. Siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2020 dan siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020. Peneliti ini dibantu juga oleh Mas Sejawat sebagai pengamat awal atau penilai, yaitu yang Klinik Anggarani SPD, dan Supervisor 1 Ibu Dr. Santi Okarina SPD MPD. Desain prosedur perbaikan pembelajaran. Untuk melakukan simulasi siklus 1, guru membuat RPP perbaikan. RPP yang dibuat masih dalam pokok bahasa yang sama, tetapi materinya berbeda dan alokasi waktu yang sama. Tahap perencanaan simulasi ini terdiri dari siklus 1. Terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan materi perkembangan teknologi komunikasi. Selanjutnya menyiapkan lembar observasi, selanjutnya membuat evaluasi dan mengadakan. Yang terakhir yaitu mengadakan penilaian. Dan pelaksanaan kegiatan ini peneliti melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Desain prosedur perbaikan pembelajaran pada siklus 2. Siklus 2 yaitu membuat RPP perbaikan. RPP yang dibuat masih dalam pokok bahasan yang sama, tapi materi juga berbeda dan alokasi yang sama. RPP perbaikan simulasi 2 ini terdiri atas kegiatan awal yang yaitu meliputi tahap perencanaan simulasi siklus 2. Ada beberapa kegiatan, yaitu membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan materi perkembangan teknologi transportasi, menyiapkan lembar observasi, membuat soal evaluasi, dan mengadakan penilaian. Dalam tahap tahap observasi yang dilakukan oleh Komisi Supervisor untuk memberikan masukan atau proses simulasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Kegiatan refleksi simulasi di siklus 2 dilakukan oleh peneliti setelah melihat hasil observasi itu untuk melihat adakah peningkatan kualitas simulasi yang peneliti lakukan berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan 2, yaitu secara kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa setelah berhasil belajar mengajar pada kelas itu, yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa soal tes tertulis pada akhir tahap kelas itu. Sedangkan analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis tingkat keberhasilan peneliti setelah melakukan simulasi dengan cara melihat adakah peningkatan kualitas simulasi pada kelas itu. Hasil pembahasan dan penelitian. Pelaksanaan siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2020 di SD Negeri 157 Palembang, kelas 3 tanpa siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi perkembangan teknologi komunikasi dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Tahap perencanaan simulasi 1 berdasarkan refleksi setelah melakukan kegiatan, yaitu membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan materi perkembangan teknologi, menyiapkan lembar observasi, membuat soal evaluasi dan mengadakan penilaian.
Tahap refleksi, kegiatan refleksi dilakukan pada tanggal 6 Mei 2020. Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti maka pembelajaran siklus 1 mengalami peningkatan dibanding dengan kelas siklus. Adapun yang pertama kelebihannya yaitu suara terdengar jelas, waktu yang digunakan secara tepat yaitu 3-5 menit. Yang ketiga, identitas mahasiswa sudah jelas. Yang keempat yaitu materi sesuai dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ada sistematika rangka pembelajaran. Yang kelima, ada sistematika kegiatan awal, kegiatan akhir, dan kegiatan penutup. Kelemahan di papan tulis masih ada materi yang tulisannya yang tidak berhubungan dengan materi. Yang kedua, video yang dan hasil gambarnya itu bergoyang dan tidak jelas. Yang ketiga yaitu tidak ada persepsi penyampaian tujuan pembelajaran sehingga tidak ada media pembelajaran yang jelas. Yang keempat yaitu tidak adanya media pembelajaran yang menarik. Yang kelima yaitu tidak ada materi apa yang dipelajari, tidak menguasai materi tidak menggunakan materi pembelajaran yang sesuai dengan judul PKP. Yang ketujuh, tidak ada materi yang berhubungan dengan judul sesuai dengan judul PKP. Kurangnya motivasi siswa. Untuk tindak lanjutnya yaitu hapus dulu papan tulis, sebaiknya fokus dalam mengambil video supaya agar tidak bergoyang. Tidak harus ada persepsi penyampaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, gunakan media pembelajaran yang jelas. Yang kelima, kuasai lebih materi seharusnya menggunakan model pembelajaran sesuai dengan judul PKP. Sebaiknya ada pertemuan yang akan datang untuk memberikan tindak lanjut materi yang akan datang. Yang terakhir yaitu harus lebih memotivasi siswanya. Deskripsi hasil perbaikan simulasi kedua. Tahap pelaksanaan penelitian peristiwa ini dilakukan pada tanggal 11 Mei 2020 di Sekolah 157 Palembang dengan materi perkembangan teknologi dan prestasi dan menggunakan model pembelajaran kontekstual. Dalam melakukan penelitian ini dibantu oleh Thomas Sejawat sebagai pengamat informasi peristiwa ini. Ada pelaksanaan penelitian di tindakan kelas peristiwa ini ialah perencanaan perbaikan pembelajaran peristiwa. Yaitu tahapnya yaitu membuat rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran dengan materi perkembangan teknologi dan prosesi, menyiapkan lembar observasi yang ketiga yaitu membuat soal evaluasi yang tepat mengajarkan pembelajaran. Tahap pelaksanaan simulasi kedua ini terdiri dan langkah-langkahnya adalah itu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Tahap observasi ini dilakukan oleh peneliti bantu oleh dengan sejawat. Pada tahap observasi ini peneliti mengamati video yang simulasi siklus dan melakukan penilaian dari simulasi tersebut. Tahap refleksi. Kegiatan refleksi ini dilakukan pada tanggal 11 Mei. Berdasarkan tahap observasi itu, sudah adanya dapat disimpulkan bahwa semua deskriptor telah optimal muncul dan peneliti telah mampu melakukan kesalahan dengan tidak lanjut untuk sesuai dengan cukup maksimal. Dengan demikian, maka kelebihan dari pembelajaran simulasi siklus 2 itu mengalami peningkatan. Kelebihannya yaitu satu, tampilan dalam video jelas, materi disampaikan secara terus dan teratur, media yang digunakan sesuai materi program pembelajaran, materi pembelajaran dan materi pembelajaran kontekstual. Yang keempat, terdapat kegiatan membuka ilmu dan penutup. Yang kelima, adanya motivasi. Yang keenam, secara keseluruhan penyampaian pembelajaran sudah cukup dan jadi pelaksanaan simulasi siklus cukup baik dan tidak perlu lagi adanya perbaikan simulasi siklus selanjutnya. Pembahasan berdasarkan hasil observasi simulasi yang tidak sangat penelitian mengamati Thomas Sejawat yaitu Triana Indrini SPD dan Profesor Ibu Dr. Santi Oktabina SPD. Nah, langkah-langkah pembelajaran menggunakan model kontekstual learning telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun pada siklus 1 masih banyak kekurangan sehingga yang diperoleh belum maksimal dan tidak sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran kontekstual serta masih banyak yang harus diperbaiki pada siklus selanjutnya. Antara lain harus ada persepsi penyampaian tujuan pembelajaran dan tidak lanjut berjalan selanjutnya. Maka dari itu guru selaku peneliti dengan diamati Thomas Sejawat dan salah satu dari profesor melakukan perbaikan pada rencana perbaikan siklus simulasi siklus 2 dengan memberikan kesempatan lebih banyak untuk terlihat aktif lebih dalam proses pembelajaran menggunakan ruangan kelas untuk simulasi selanjutnya. Pembahasan perbaikan simulasi siklus 2. Dari hasil observasi di simulasi siklus 2 ini telah mencapai hasil yang cukup maksimal, di mana guru sudah menjalankan langkah-langkah pembelajaran pada kelas. Satunya adalah menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran melalui ilustrasi gambar tentang perkembangan teknologi dan prestasi. Pada tahap observasi ini juga Thomas Sejawat mengamati kegiatan simulasi siklus 2. Hasilnya adalah guru mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada simulasi siklus 1. Antara lain, guru sudah jelas menerapkan materi jelas, ada motivasi siswa dan sudah memberikan apresiasi kepada siswa. Ada
Adapun kelebihan dari pelaksanaan simulasi siklus 2 adalah sebagai berikut, yaitu satu, tampilan video sudah jelas, dua, materi disampaikan secara utuh dan teratur, yang ketiga, media yang digunakan sesuai materi pembelajaran dan materi pembelajaran kontekstual, yang keempat, terdapat kegiatan membuka inti dan menutup dengan alur yang jelas, yang kelima, adanya motivasi untuk siswa lebih aktif dalam belajar, yang keenam, secara keseluruhan dalam penyampaian dan pembelajaran sudah cukup baik. Simpulan masalah tindak lanjut pada simulasi peneliti masih banyak terdapat kekurangan dalam melakukan simulasi siklus 1, yaitu model pembelajaran dilakukan saat simulasi masih belum sesuai dengan model pembelajaran kontekstual. Tidak ada persepsi, kurang motivasi siswa, tidak ada tindak lanjut untuk belajar selanjutnya. Maka dari itu, peneliti memperbaikinya pada simulasi siklus 2, yaitu model pembelajarannya telah sesuai dengan model pembelajaran kontekstual. Sudah ada persepsinya, motivasinya juga ada, dan tindak lanjutnya untuk perkembangan pembelajaran selanjutnya. Saran dan tindak lanjut. Guru sebelum melakukan pembelajaran harus membuat persiapan yang matang, yaitu dengan menyampaikan rencana pembelajaran yang sistematis. 2. Dalam kegiatan simulasi pembelajaran bahasa Indonesia, guru disarankan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching learning untuk meningkatkan belajar siswa pada kelas 3. Sekolah hendaknya memfasilitasi guru untuk mengatasi kelemahan belajar siswa, sehingga siswa lebih termotivasi dalam belajar guna meningkatkan pemahaman. 4. Baik peneliti lanjutan. Semoga ini bermanfaat bagi salah satu referensi yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual di sekolah. Dan untuk tindak lanjut ini agar dengan menggunakan pembelajaran kontekstual membuat guru menjadi profesional dan terampil dalam mengajar, sehingga siswa memiliki minat yang tinggi dalam mengikuti mata pelajaran Indonesia, serta pembelajaran akan lebih efektif dan efisien dan dimenangkan, sehingga model pembelajaran kontekstual ini dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran lain. Cukup sekian dari saya pemaparan presentasi karya Indonesia. Semoga dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya untuk sebagai rekomendasi untuk melakukan perbaikan tindakan kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.